Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sebuah konsep yang disebut dengan alih wahana, ya sebagai sebuah studi seni bandingan. Nah, alih wahana ini merupakan istilah yang populer dikemukakan oleh Profesor Supardi Djoko Damono. Beliau menuliskan satu buku khusus untuk membahas berbagai macam fenomena atau beberapa hal yang berkaitan dengan alih wahana. Tapi hakikatnya alih wahana itu merupakan bagian dari sebuah studi seni bandingan. Mari kita simak bersama-sama pemaparannya. Kita mulai dari definisi bahwa secara sederhana alih wahana itu bisa kita definisikan sebagai sebuah perubahan ya dari satu jenis kesenian ke dalam kesenian yang lainnya. Nah, kalau di dalam konsep ini, kalau di dalam konsep alih wahana ini, nah nantinya kita berbicara dalam konteks antara perbandingan atau membanding-bandingkan antara satu kesenian, dalam hal ini tentunya sastra ya. Lalu berikutnya coba dialihkan, coba diubah, coba dialihkan mediumnya ke dalam jenis kesenian yang lainnya. Karena kalau kita beranjak dari definisi sastra itu sendiri, tentunya Anda masih ingat bahwa secara sederhana sastra bisa kita definisikan sebagai sebuah seni estetik yang mediumnya menggunakan bahasa. Nah, dari medium bahasa inilah yang kemudian nantinya coba dialihwanakan, coba diubah ke dalam bentuk kesenian yang lainnya. Nah, karya sastra ya, tidak hanya bisa nantinya diterjemahkan, tetapi juga dialihwanakan. Nah, karena salah satu bagian dari ruang lingkup sastra bandingan yaitu tentang permasalahan bahasa. Nah, salah satunya itu kan karya terjemahan bisa dijadikan sebagai bagian dari objek yang nantinya bisa Anda analisis dalam konsep studi sastra bandingan. Karena mau tidak mau nantinya ada 4 hal yang akan berpengaruh dalam proses sebuah penerjemahan, yang tentunya kan ada bahasa asli, ya bahasa asli dari teks tersebut apa. Lalu berikutnya tentunya ada penerjemah. Yang ketiga nantinya ada tujuan dari penerjemahannya apa. Lalu yang keempat adalah bahasa sasarannya. Nah, makanya nantinya ada pembahasan kalau di dalam konteks sastra terjemahan bahwa apakah masih pure murni dari karya pengarangnya atau nantinya sudah banyak muatan-muatan yang coba ingin dikombin, yang coba ingin dielaborasi oleh si penerjemahnya. Nah, makanya itu salah satu yang nantinya bisa dijadikan sebagai objek dalam studi sastra bandingan, ya sebuah dalam studi bandingan dalam konteks nantinya terjemahan karya sastra terjemahan. Nah, dari poin yang kedua ini ya kita bisa melihat bahwa ya karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan tapi juga bisa dialihwanakan. Contohnya misalkan ya cerita rekaan bisa diubah menjadi sebuah seni tari atau dalam bentuk drama atau dalam film. Ya lazimnya kan sejauh ini kita mengenalnya ada yang paling populer itu adalah film yang diadaptasi dari sebuah cerita rekaan atau dari sebuah teks, atau misalkan puisi bisa diubah menjadi sebuah lagu atau lukisan. Ini pun saya kira kalau untuk konteks sekarang lazim atau lazimnya kita mengenalnya dengan istilah misalkan musikalisasi puisi. Nah, uh, saya bisa memberikan contoh misalkan cerita rekaan diubah menjadi tari. Tentunya Anda masih ingat bahwa epos Mahabharata dan juga epos Ramayana gitu kan ya, itu banyak dialihwahanakan ke dalam berbagai macam bidang seni yang lainnya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Anda pernah ingat kalau Anda pernah bermain ke keraton baik itu Solo maupun Jogja, kita akan disuguhkan dengan nantinya sebuah tarian. Tarian itu nantinya yang diangkat antara dua epos tersebut dari Mahabharata maupun dari Ramayana. Nah, begitupun dari epos tersebut atau dari cerita rekaan tersebut bisa diubah menjadi sebuah drama pementasan. Nah, itu lazim kita banyak menemukan misalkan dalam sebuah pementasan wayang, baik itu wayang kulit, nantinya wayang wong, wayang orang, itu nantinya sumbernya itu eh, diadaptasi dari sebuah cerita rekaan dari epos Mahabharata dan Ramayana. Begitupun dalam film. Saya kira
Kalau untuk konteks sekarang akan dengan mudah kita menunjukkan sebuah contoh film yang diadaptasi dari sebuah teks atau dari novel itu banyak, karena faktanya konon kabarnya hampir sebagian besar karya-karya Hollywood kekinian itu banyak diangkat dari sebuah teks. Misalkan yang paling mudah Harry Potter ya, yang saking populernya itu kan sampai dibuat sampai beberapa seri, dan hampir semua novelnya, seri novel Harry Potter karya J.K. Rowling itu dibuatkan film. Dan saya masih ingat ketika terakhir di di sesi yang terakhir atau di episode yang terakhir, di seri yang terakhir itu sampai nantinya filmnya itu dibuat menjadi dua part. Part yang pertama selang berapa lama, ada part keduanya sebagai akhir dari rangkaian seri perjalanan petualangan Harry Potter tersebut. Saking apa? Saking populernya. Belum lagi nanti kita berbicara bahwa Harry Potter itu menjadi novel yang diterjemahkan, banyak diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Ya konon kabarnya penghasilan J.K. Rowling itu dari Harry Potter gitu kan, dari royalti menjadi film, dari royalti ketika karya diterjemahkan itu sampai pendapatannya itu melebihi pendapatan yang diterima oleh Ratu Inggris, katanya konon kabarnya seperti itu. Puisi diubah menjadi lagu, saya kira banyak beberapa contoh dari musikalisasi puisi, misalkan dari apa yang bisa kita lihat paling terdekat dengan lingkungan kita, ada musim sastra yang nggak banyak juga sih, beberapa yang mereka coba memusikalisasikan sebuah puisi-puisi ya, menjadi sebuah karya yang kita sebut sebagai musikalisasi puisi. Lalu berikutnya kalau dari misalkan puisi diubah menjadi lukisan, kalau ini saya bisa memberikan contoh, misalkan banyak puisi-puisi Jehan, ya Jehan penyair tahun 1970-an, kemudian banyak puisi-puisinya itu kemudian dialihwahanakan ke dalam bentuk lukisan yang nantinya akan menjadi ciri khas tersendiri bagi seorang Jehan, gitu kan ya. Nah, berikutnya yang tak kalah penting adalah tadi yang seperti saya jelaskan dari seni ke seni. Nah, yang perlu Anda pahami adalah seni itu dapat bergerak ke sana kemari. Jadi kan sifatnya itu cair lah, lentur, nah berubah unsur-unsurnya agar bisa sesuai dengan wahananya yang baru. Nah, oleh karena itu, misalkan seperti yang tadi saya contohkan, kalau sekarang dalam konteks misalkan pembelajaran sastra di sekolah, guru itu akan banyak dibantu oleh kemudahan-kemudahan dalam konteks alihwahana seperti ini. Misalkan kalau akan mengajarkan tentang sebuah novel atau sebuah tentang cerita rekaan, guru dapat menstimulans siswa untuk melihat filmnya. Kalau misalkan karya teks tersebut atau novel atau cerita rekaan, ada cerita pendek tersebut sudah dialihwahanakan ke dalam sebuah film. Tapi jangan lupa beda film, beda juga nantinya novel, beda juga nantinya sebuah teks. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah stimulan bolehlah gitu kan ya, untuk nantinya menunjukkan bahwa ya, karena kan kalau film itu dibatasi oleh waktu, sedangkan untuk baca itu memerlukan banyak waktu, tampaknya seperti itu. Sifat cair itulah yang nantinya, sifat cair seni itulah yang nantinya bisa kita ubah, bisa kita alihwahanakan ke dalam berbagai macam jenis kesenian yang lain, misalkan tentang repertoire ketoprak atau seni pertunjukan. Nah, seperti halnya teater rakyat dan tradisional yang lainnya, misalkan ada ketoprak, ada ludruk, ada dan yang lain-lainnya. Nah, ketoprak itu terbuka untuk nantinya pengaruh dari mana saja, gitu kan ya. Nah, misalkan ketoprak itu tidak pernah disimulatif dalam menerima atau lebih tepat mengambil, mencuri pengaruh dari luar. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan adalah Anda harus mengingat lagi tentang bagaimana sejarah tentang komedi Istanbul ya, yang muncul nantinya di Hindia. Dulu ketika mata kuliah sejarah sastra, saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa komedi Istanbul itu merupakan mengembangkan sebuah, awalnya itu mengembangkan sebuah cerita-cerita rakyat ya, tapi dipentaskan, tapi dipertunjukkan dengan sebuah konsep dramaturgi Eropa. Jadi cara-cara pertunjukannya, cara bagaimana memanage ya, dalam manajemen artis dan aktornya, bagaimana konsep pementasannya itu sudah menunjukkan tentang bagaimana konsep dramaturgi Eropa. Dalam konteks ini kita berbicara nantinya bahwa sebagai sebuah seni pertunjukan tradisional gitu kan ya, ketoprak atau misalkan tadi seperti yang saya contohkan komedi Istanbul, itu nantinya banyak pengaruh dari luar.
Nah, pengaruh dari luar itu tidak semata-mata negatif, ada beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil, yang menjadi nantinya nilai sebuah asimilasi kebudayaan yang nantinya tentunya bukan akan semakin mempersempit atau akan semakin apa namanya deh ya mengurangi kadar keaslian dari seni pertunjukan tradisional tersebut, tapi justru pengaruh-pengaruh dari luar tersebut semakin memperkaya sehingga nantinya akan semakin banyak mendapatkan atensi dari uh, pengapresiasinya. Nah, contoh yang lainnya misalkan saya bisa berikan contoh misalkan ada sebuah drama Romeo and Juliet karya William Shakespeare gitu kan ya. Nah, ini kan awalnya dibuat sebagai sebuah teks drama atau sebagai sebuah teks untuk pertunjukan. Nah, namun kita lihat bahwa kemudian coba diadaptasi ya karena Ariel Anwar coba apa namanya itu melihat apa namanya itu kedua tokoh di dalam drama Romeo and Juliet karya William Shakespeare tersebut kemudian dia gunakan, kemudian dia coba adaptasi ya atau hakikat intertekstual jangan lupa lalu ada di dalam puisi Haydn Anwar. Nah, kedua tokoh tragedi itu pun muncul nantinya di dalam puisi Haydn Anwar. Juga nantinya dalam pertunjukan dalam pertunjukan Rendra gitu kan ya, yang berjudul Hamlet. Nah, Rendra juga nantinya dipentaskan oleh Rendra, tapi tentunya Hamlet itu nantinya Hamlet karya William Shakespeare itu kemudian nantinya dielaborasi dengan cita rasa, dengan ciri khas dari yang sejauh ini selalu dipentaskan oleh Rendra, termasuk salah satunya itu tentang keindonesiaan seperti itu, atau misalkan nuansa Indonesianya muncul. Nah, berikutnya drama, novel, dan film. Nah, karya Shakespeare pun itu diubah menjadi film. Tentunya kalau kita runut, itu kan ya dari belakang, ya dari jauh-jauh tahun-tahun yang ke belakang, bahwa itu banyak, gitu kan ya, banyak nantinya karya-karya Shakespeare itu diubah menjadi film. Tidak hanya Romeo and Juliet saja, gitu kan ya. Nantinya misalkan ada sutradara kenamaan Akira Kurosawa dari Jepang yang telah memfilmkan Macbeth dan juga King Lear, gitu kan ya. Nah, ini diterjemahkan atau ditafsirkan lalu diadaptasi dari karya Shakespeare tersebut dengan kacamata sudut pandang dari seorang sutradara Jepang. Nah, salah satu yang paling menarik dari Akira Kurosawa itu dia nantinya menemukan sebuah standar bagaimana menggunakan sebuah kamera yang disebut dengan apa yang saya sebutnya mimika shoot atau apalah gitu kan ya. Jadi dia punya keahlian seperti itu. Juga nantinya banyak karya-karya William Shakespeare yang banyak diterjemahkan ke dalam atau banyak dialihwanakan ke dalam bentuk film. Seingat saya aja misalkan saya pernah mengapresiasi atau menonton sebuah film Romeo and Juliet yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan juga dengan Kate Winslet ya sebelum mereka dipertemukan dalam Titanic yang melambungkan nama keduanya. Nah, namun tidak hanya nantinya dipertunjukkan dalam sebuah film aja, tapi karya William Shakespeare itu dibuat ke dalam sebuah novel juga. Lalu dibuat juga dalam sebuah drama pertunjukan, dipentaskan, baik itu dalam bentuk teater dan yang lain-lainnya gitu kan ya. Itu banyak. Sehingga kalau Anda searching di YouTube itu banyak sekali nantinya aliwana yang berasal dari karya-karya William Shakespeare, terutama yang paling populer itu adalah Romeo and Juliet. Dan di Indonesia sendiri, kalau kita lihat belajar dari sejarah, terutama dari sejarah sastra yang sudah pernah saya jelaskan, ada beberapa novel populer seperti misalkan Bunga Ros dari Cembang, karya Kuyete Kuai, ya, kemudian itu diterjemahkan, kemudian diadaptasikan menjadi sebuah film yang pada saat itu populer, gitu ya, novelnya populer. Lalu berikutnya filmnya juga pada masanya menjadi film yang populer, gitu kan ya. Nah, lalu berikutnya ada misalkan novel ateis karya Dian Kamidiharja, lalu ada Siti Nurbaya, Kalam Marelusi itu dibuat menjadi film, gitu kan ya. Nah, itulah salah satu contoh dari beberapa yang aliwahana yang bisa saya tunjukkan kepada Anda dari berbagai macam. Nah, lalu berikutnya adalah istilahnya, ada istilah khusus nantinya yang untuk menunjukkan bahwa aliwahana dari sebuah teks ke dalam bentuk medianya film itu, istilahnya itu disebut dengan ekranisasi. Nah, bahwa ekranisasi ini adalah konsep-konsep yang kita berbicara bahwa novel itu disusun dengan kata yang tercetak di atas lembaran kertas, yang portable bisa dibawa kemana-mana sembarang waktu. Sementara itu, seni pertunjukan dan film dibatasi oleh waktunya.
Nah, kalau kita akan menonton di sebuah bioskop, nah kita harus meluangkan waktu khusus untuk itu, meskipun sekarang kita bisa saja nonton film itu di rumah. Nah, gitu ya. Nah, kita akan berbicara bahwa tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sebetulnya untuk seni pertunjukan dan juga film itu dibatasi oleh waktu. Nah, kalau kita mau jujur kan, saya selalu berkelakar bahwa ya di Indonesia itu yang paling bisa tepat waktu ada dua. Itu kan yang pertama ada jadwal kereta api dan juga dengan jadwal bioskop. Nah, kita harus menyesuaikan, gitu kan ya. Kita harus menyesuaikan atau apa namanya itu menyesuaikan waktu ketika kita misalkan akan menggunakan transformasi kereta api dan juga nanti kita harus meluangkan waktu untuk nantinya menonton film dalam konsep di bioskop. Tapi kan kalau kita membaca sebuah novel gitu kan seperti layaknya sebagai sebuah karya yang apa namanya benda yang portable bisa dibawa ke mana-mana sembarang waktu, kita tidak terbatas oleh waktu gitu kan ya. Ada kalanya kita bosan, kita tinggalkan dulu lalu kita beri pembatas bahwa kita sudah bacanya sampai pada bahasan itu, lalu ada waktu luang lagi kita baca. Nah, jadi itu salah satu nantinya bisa kita bedakan antara satu bagian sebagai sebuah teks gitu kan ya, satu bagian sebagai sebuah seni yang lainnya. Itu perbedaannya. Lalu berikutnya dan tak kalah penting juga adalah kalau dalam konteks pandemi sekarang kan ketika bioskop ditutup gitu kan ya, ketika bioskop nantinya dibatasi, dilarang lah dalam hal ini gitu kan ya. Sekarang banyak sebuah platform atau media-media untuk menonton film ya dalam apa namanya itu smartphone kita. Itu banyak sekali, misalkan ada Netflix, lalu berikutnya ada apalagi yang Maxstream dan yang lain-lain seperti contohnya itu bisa kita nonton yang bisa kita sesuaikan untuk ditonton di rumah. Tapi yang tak kalah penting adalah beda nonton di rumah, beda dengan nonton di bioskop. Kalau nonton di bioskop itu resmi dalam tanda petik kita di gedung bioskopnya tersendiri gitu kan ya. Biasanya kalau Anda masih ingat apa namanya itu biasanya kan sepaket, selain nantinya ada sajiannya itu ya tontonan di bioskop itu nanti ada seperangkat ada makanannya popcorn gitu kan ya dan yang minumannya dan yang lain seperti itu sepaket yang bisa nantinya menemani Anda ketika menonton. Juga kalau di rumah kita bisa menontonnya dengan santai dan yang kata penting adalah bisa di pause dulu kan kalau kita misalkan ada jeda untuk eh, apa namanya itu ke belakang atau misalkan ke kamar kecil atau mau ke toilet atau misalkan mau ngambil makanan masak makan dulu bisa di pause. Tapi kalau di bioskop kita harus menyesuaikan dengan waktu seperti itu. Saya bisa berikan contoh misalkan ada Siti Nurbaya sebagai sebuah novel dan juga sebagai sebuah film ya, mudah-mudahan Anda novel Siti Nurbaya karya Mara Lustri ini sudah Anda apresiasi kan ya. Kalau filmnya mungkin saya nggak tahu, saya belum ngecek di YouTube apakah ada atau tidak, tapi seingat saya dulu ini pernah ditayangkan dulu di TVRI. Sekitar tahun 90-an saya pernah menontonnya itu di TVRI gitu ya. Nah, perbedaan antara sastra dan film yaitu pengembangan imajinasi pembaca dan juga penonton gitu ya. Pengembangan imajinasi pembaca dan juga penonton ada kalanya gitu kan. Seperti contohnya misalkan Siti Nurbaya, ketika saya baca novelnya gambaran-gambaran kecantikan Siti Nurbaya itu ya pengarang Mara Lustri menulisnya itu seperti ini, dia menggunakan metafor misalkan ketika dia minum, Siti Nurbaya minum gitu kan ya, air itu terlihat di kerongkongannya. Itu untuk metafor yang digunakan untuk menunjukkan kecantikan perempuan pada masa itu gitu kan ya. Tapi kan kebayang kalau misalkan apa namanya itu dibuat ke dalam sebuah film, ya sama seperti misalkan saudara patuh terhadap novelnya, itu kan bukan menjadi menunjukkan kecantikan perempuan. Justru ketika perempuan minum airnya kelihatan di kerongkongan jadi serem. Jadi ceritanya yang tadinya untuk menunjukkan kecantikan menjadi horor seperti itu. Tapi kemudian diterjemahkan, kemudian ditafsirkan oleh sutradara bahwa kecantikannya itu tidak semata-mata harus patuh terhadap teksnya. Nah, lalu muncullah dalam sosok nantinya Siti Nurbaya dalam film itu, dalam sosok Novia Kolopaking, walaupun pada masa itu, nanti bisa searching siapa itu Novia Kolopaking, walaupun pada saat itu, apa namanya itu, apa namanya pro kontra itu muncul, kenapa harus kenapa yang memerankan Siti Nurbaya itu harus Novia Kolopaking dan lain-lain. Nah, karena pada dasarnya itulah
tadi bahwa kalau kita baca itu kita tidak dikungkung imajinasi kita bisa mau imajinasikan kalau untuk gambaran laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik itu sesuai dengan imajinasi dan kriteria yang coba kita berikan untuk dalam sebuah penilaian. Tapi ketika Anda menonton sebuah film, kriteria atau imajinasi kita itu kan ya, kemudian dibatasi karena Anda harus patuh, Anda harus menerima terhadap tafsiran imajinasi dari sutradara. Nah, dalam membaca novel, kita selalu bayangkan sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Sementara kalau dalam film, justru kita harus menerima ya tafsiran dan juga imajinasi yang coba dikembangkan oleh sutradara. Itulah hakikatnya sebuah novel. Nah, makanya kalau untuk misalkan yang paling dekat dengan kita, misalkan ada ayat-ayat cinta, misalkan ayat-ayat cinta yang pertama, yang kedua, gitu kan ya, Anda bisa lihat yang memerankan Fahri itu nantinya ada salah satu sosok aktor yang bernama Fedi Nuril, gitu kan ya. Lalu ketika misalkan Anda pernah baca novel ayat-ayat cinta tersebut, kan Fahri itu digambarkan sebagai sebuah lelaki yang ya tampan lah, pintar, gitu kan, dikagumi banyak perempuan. Lalu ketika muncul di dalam film, jatuhlah ke Fedi Nuril. Penonton bertanya, kenapa gitu kan harus kepada Fedi Nuril? Saking melekatnya image sebagai laki-laki yang aktor yang memerankan tentang peran-peran poligami di beberapa film itu banyak. Fedi Nuril itu memerankan tentang poligami sampai dalam dunia kehidupan nyata. Dalam berita gosip dia selalu nanti berkelakar dengan istrinya selalu bilang bahwa ingat ya, itu hanya peran dalam dunia film, gitu kan, dalam dunia nyata jangan ya. Itu semacam saking melekatnya sosok tokoh aktor Fedi Nuril itu dengan peran-perannya sebagai lelaki yang berpoligami seperti itu. Nah, hakikatnya bahwa dalam film gambar itu ditentukan oleh pilihan sutradara. Ingat ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ya kita itu tidak, imajinasi kita dibatasi. Kita harus nantinya menyetujui, sepakat gitu kan ya, bahwa gambar itu ditentukan oleh sutradara. Nah, sehingga nantinya sutradara memilih aktor dan aktris nantinya sesuai dengan kebutuhan dari aspek gambar, ya tadi tafsiran dari teks yang coba ditafsirkan oleh sutradara, kemudian memilihlah itu saudara memilih kira-kira aktor dan artis yang tepat untuk memerankan seperti itu. Itu tadi yang seperti saya jelaskan. Lalu berikutnya ada juga kita disuguhkan dengan fenomena dari film yang nantinya diubah ke dalam buku, atau istilahnya itu kita sebut sebagai deekranisasi, atau kalau bahasa Pasapandi itu disebut dengan novelisasi. Nah, ketika sebuah film diubah kembali menjadi sebuah bahasa verbal, proses yang sebaliknya terjadi, yaitu gambar diubah menjadi kata-kata, gitu kan ya. Nah, proses ulang alik pun terjadi, kata menjadi gambar, gambar kembali menjadi kata, gitu kan ya. Nah, makanya ini akan menjadi fenomena yang pada masa ini atau pada kekinian, gitu kan, itu banyak muncul. Contohnya misalkan ada Biola Tak Berdawai, itu pertama kali itu merupakan sebuah film. Lalu kemudian dialihwanakan menjadi sebuah novel ditulis oleh Sino Gumira Aji Dharma. Tapi yang menariknya dari dua karya tersebut, baik Biola Tak Berdawai sebagai film dan Biola Tak Berdawai sebagai novel, itu nantinya memiliki ruang-ruang yang tersendiri. Walaupun benang merahnya sama, tapi kelihayan dari Sino Gumira Aji Dharma sebagai seorang pengarang yang mapan, dia kemudian seolah-olah membuat itu menjadi sebuah karya yang terpisah dari sebuah novelnya. Kenapa? Karena hakikatnya ketika dalam film diubah ke dalam sebuah buku tersebut, kalau yang sudah pernah menonton filmnya pasti akan ada bayang-bayang film di dalam bukunya, gitu kan ya. Mau tak mau nantinya, karena saya udah nonton, oh berarti dia akan ketika baca itu dia melihat nantinya sampai sejauh mana novel itu bisa menjadi sebuah pembeda dari sebuah filmnya sebagai bentuk aslinya. Nah, oleh karena itu kita tidak berbicara sebetulnya novelisasi atau deekranisasi yang baik itu seperti apa. Apakah harus patuh terhadap filmnya atau nantinya jangan-jangan berubah, karena ada hal yang nantinya tidak bisa diungkapkan melalui film karena durasi terbatas dan dibatasi oleh waktu, tapi nanti dalam buku gitu ya, itu nantinya bisa, apa yang tidak dijelaskan dalam film itu nantinya bisa diperluas atau bisa dipaparkan secara detail dalam buku. Nah, itu salah satu bagian yang nanti bisa Anda pertimbangkan untuk kajian sebuah studi sastra bandingan. Nah, pada waktu Shakespeare masih hidup,
pertunjukan drama-dramanya ketika dipertunjukkan itu hanya dikenal di kalangan yang sangat terbatas, yakni orang-orang yang suka nonton pertunjukan. Karena kan pada masa itu kita harus melihat bahwa hanya segelintir orang gitu kan yang bisa menikmati seni pertunjukan gitu ya. Kalau nggak orang-orang yang priai, orang-orang bangsawan, karena orang-orang apa namanya itu umum, orang-orang kebanyakan tidak bisa menikmati. Nah, tapi penyebar luasannya ke seluruh dunia disebabkan oleh proses polarisasi dan industrialisasi itu menyebabkan karya-karya tersebut itu banyak diapresiasi. Tidak hanya nantinya oleh orang-orang lingkungan terbatas di Inggris ketika karya tersebut, ruang atau wilayah ketika karya tersebut diciptakan, tapi dengan adanya kolonisasi dan juga industrialisasi, dalam hal ini adanya penerbitan, percetakan gitu kan ya, itu kemudian bisa menyebar luas. Ya bisa menyebar luas nantinya ke seluruh dunia. Dan faktanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan ya, bahwa diterjemahkan oleh apa namanya itu, dipentaskan oleh Hendra dengan ciri khas Hendranya, lalu dibuat menjadi puisi oleh Haidar Anwar dan lain seperti itu, kemudian dibuat menjadi seri, membuat menjadi film dengan versi cita rasa Jepang gitu kan, dibuat film oleh Hollywood, oleh Amerika gitu kan ya, dengan berbagai macam versinya, termasuk kalau Anda masih ingat tentang Winnie the Pooh gitu kan ya, ini merupakan Sesana ya, buku yang ditulis oleh Milne, yaitu berisi tentang tokoh Piglet itu babi ya, tiger, rabbit, kanga dan yang lain-lain lah, tapi intinya itu kado Winnie the Pooh sebagai seorang beruang. Nah, ditinjau dari popularitasnya, tokoh-tokoh yang diciptakan Milne itu tentu lebih unggul gitu kan ya, dari semua tokoh atau Shakespeare yang dijadikan satu. Kenapa? Karena selain nanti dari teks dibuat menjadi sebuah, kalau bahasa Jepangnya anime, mungkin dari menjadi cerita apa namanya kartun gitu ya. Lalu itu dibuat menjadi apa ya, dari novel, dari karya Wilder tersebut, Winnie the Pooh itu dibuat menjadi film kartun, lalu dibuat menjadi merchandise gitu kan ya. Nah, Winnie the Pooh dipajang di hampir semua toko besar di seluruh dunia dalam bentuk t-shirt, tas, sampai dengan boneka. Nah, bahwa kita bisa melihat dari satu bahan cerita dari teks itu bisa dialihwanikan ke berbagai macam hal gitu kan ya. Atau misalkan contoh yang lainnya, misalkan ada Doraemon, Anda masih ingat gitu kan ya, itu kan dari sebuah manga yang ditulis oleh siapa lagi, lalu berikutnya dibuat menjadi film kartun ya, tapi kekinian kan ada yang t-shirt menjadi merchandise, ada yang menjadi t-shirt, ada yang menjadi tas, ada yang menjadi apa namanya teh mug gitu kan ya, dan yang lain-lain lah gitu kan, sampai ada orang yang sampai freaknya itu karena suka gitu kan, hampir semua koleksi tentang Doraemon itu dia koleksi. Nah, itu kita berbicara bahwa cair gitu kan ya, bahwa dalam konsep nantinya apa namanya itu aliwahana itu dalam satu seni itu bisa dialihkan ke dalam berbagai macam, baik itu seni maupun di luar konteks seni. Karena kalau kita berbicara t-shirt, merchandise dan lain seperti itu kan kita berbicara nantinya benda-benda yang di luar konteks seni yang nantinya diperjualbelikan, yang nanti akan mengundang apa namanya itu kapital, mendatangkan kapital mendapatkan keuntungan tersendiri seperti itu. Nah, ini yang seperti tadi saya jelaskan bahwa ada tentang epos Mahabharata dan juga Ramayana itu banyak hampir di seluruh dunia gitu kan ya, itu diterjemahkan, dialihwanakan dalam bentuk-bentuk yang berbeda gitu kan ya, seperti itu. Misalkan ini ada Hanuman India, lalu ditafsirkan, dialihwanakan menjadi wayang kulit, menjadi Hanuman Jawa yang contohnya seperti ini gitu kan ya. Lalu misalkan ada Dasamuka gitu kan ya, India ini Dasamuka Rahwana ya, dari Jawa gitu kan ya. Jadi ya Dasamuka itu ketika dia sudah apa namanya itu membuang satu-satu mukanya, lalu sehingga menjadi satu, kita kenalnya sebagai sosok Rahwana, Dasamuka India, lalu Dasamuka Jawa gitu kan ya. Lalu berikutnya ini pertunjukan Ramayana di Thailand, ini pertunjukan Ramayana dalam sebuah seni tari gitu kan ya, yang ada di Jawa. Entah ini apakah di Solo atau nantinya di tradisi Keraton Yogyakarta seperti itu. Nah, ini keluarga Rama gitu ya, Indra Rama Sinta dan seperti itu dalam tradisi wayang kulit. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas tentang apa namanya itu aliwahana dalam konsep sebagai bagian dari seni perbandingan ya, dalam studi bandingan. Jadi ruang lingkup studi bandingan, sastra bandingan itu ternyata luas ya. Salah satunya itu yang bisa kita coba apa namanya itu gali sebagai objek kajian itu, salah satunya itu adalah ekranisasi ya, dan perubahan dari teks ke dalam film, begitupun dari film ke dalam
sebuah teks yang disebutnya istilahnya itu dengan deekranisasi atau novelisasi. Ya. Nah, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang secara khusus tentang ekranisasi dan juga deekranisasi. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.